vaya en la cara del boxeo? Yo creo que toma un paso grande hacia eso. Definitivamente. Se habló mucho de eso, ¿eh? Se habló mucho de eso. Sí, Thank you guys so much, man. You guys made the sacrifice to stay up till 6 a.m. to watch the fight, so I appreciate every single one of you. And you're back 5 de mayo. 5 de mayo, I'll see you guys soon. Y le quiero decir Joven, ¿Benavides puede llegar a ser factor esto? ¿Cómo lo ves, Jesse? La edad, bueno, sí puede ser un poco. O sea, eso uno nunca sabe cuándo va a suceder. Vencedor de la noche, Gilberto El Zurdo Ramírez, por supuesto decisión del referee. ¿Cómo te? Impresionante, la verdad. Almost seemed like he was trying to go for the body and just switched it on the air. interesting. Oh, wow. Tahukah kalian bahwa ada pertarungan besar yang tidak terdengar terlalu besar? Tidak seramai yang lain, tidak se-hype yang lain. Tapi justru bisa jadi salah satu pertarungan paling berbahaya tahun ini. Saya berbicara tentang David Benavides melawan Gilberto Ramirez tanggal 2 Mei. Dan percaya atau tidak, ini bukan sekedar duel biasa. Ini adalah tabrakan gaya yang bisa berakhir sangat brutal. Kalau kita lihat sekilas, ini terlihat seperti pertarungan biasa. Dua nama besar, dua petinju elit. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ini sebenarnya dua dunia yang berbeda. David Benavides itu bukan petinju yang sabar. Dia bukan tipe yang menunggu. Dia datang dan menghancurkan ritme lawan. Bayangkan ini. Dia maju tanpa ragu, melempar kombinasi panjang, tidak peduli pukulannya kena bersih atau tidak. Dia akan tetap lanjut. Dan itu menguras mental lawan. Gilberto Ramirez. Sekarang bandingkan dengan Ramirez. Dia lebih kalem, lebih tenang, lebih dingin. Dia tidak terburu-buru. Dia membaca, menunggu, dan ketika momen datang, dia bisa sangat akurat. Jadi dari awal saja kita sudah tahu ini bukan sekedar pertarungan. Ini adalah adu filosofi bertarung. Sekarang kita masuk ke inti pertarungan ini. Tekanan melawan ketenangan. Benavides itu seperti gelombang. Sekali datang tidak berhenti. Dan yang paling berbahaya, dia tidak hanya menyerang tubuh, tapi juga pikiran lawannya. Bayangkan kamu ada di ring. Kamu kena 3 pukulan, belum sempat reset, sudah datang 5 pukulan lagi. Itu bukan cuma sakit. Itu melelahkan. Sekarang pertanyaannya, apakah Ramirez bisa tetap tenang dalam badai seperti itu? Karena selama dia bisa menjaga jarak, menggunakan jet, mengatur tempo, dia bisa membuat Benavides frustrasi. Tapi kalau dia terpancing, selesai. Setiap pertarungan besar selalu punya momen penentu. Dan di sini saya melihat beberapa titik krusial. Kemungkinan di ronde awal hingga ronde ketiga, ini mungkin akan menjadi fase membaca. Ramirez akan mencoba menjaga jarak, sedangkan Benavides akan mencoba masuk. Kalau Benavides sudah bisa masuk sejak awal, itu pertanda buruk bagi Ramirez. Disinilah pertarungan sebenarnya dimulai. Kalau tempo naik, Benavides di atas angin. Kalau tetap teknis, Ramirez punya peluang. Dan di ronde-ronde akhir, ini mungkin akan menjadi soal stamina dan mental. Dan jujur, Benavides sangat berbahaya di sini. Sekarang kita bayangkan beberapa kemungkinan. Dominasi dari Benavides. Kemungkinan akan terjadi tekanan sejak awal yang membuat Ramirez mulai mundur. Dengan kombinasi makin sering masuk. Ronde 9 atau 10 PKO. Skenario kedua, Ramirez dengan kecerdasannya. Ia mungkin akan menjaga jarak dengan bermain sabar serta memberikan counter yang bersih. Menang angka. Skenario ketiga, war yang tidak terduga. Jika keduanya saling masuk, ini bisa jadi perang. Dan ini yang paling menarik. Ada satu hal yang jarang dibahas. Reaksi saat kena pukulan bersih. Kita tahu Benavides tahan tekanan. Tapi bagaimana kalau dia kena counter keras? Dan Ramirez, bagaimana kalau dia tidak bisa menghindar? Kalau saya memilih, saya akan condong ke David Benavides menang TKO. Kenapa?
karena gaya bertarungnya memaksa pertarungan ke arah yang dia mau. Tapi satu hal yang pasti, pertarungan ini tidak pernah sederhana, dan justru itulah yang membuat pertarungan ini akan menjadi menarik. Jadi untuk pertarungan ini, siapkan waktu kalian, karena bisa jadi ini adalah pertarungan yang tidak banyak dibicarakan sekarang, tapi akan dibicarakan setelah semuanya selesai. Está cuidándose de que no le clave otra razón hepática. Puede descuidarse en la mandíbula del cubano, y ahí se venía justamente cuando ya le entregaba mucho castigo, le había castigado al estómago. Benavidez putting on a clinic in Malaysia. Almost seemed like he was trying to go for the body and just switched it. Interesting. Oh, wow.